kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Tri Abigail dengan NIM 009. Perkenalkan, nama saya Winola Carindi dengan NIM 0032. Perkenalkan, nama saya Wenda Suciata Baraja dengan NIM 0041. Perkenalkan, nama saya Muhammad Islami dengan NIM 0318. Perkenalkan, saya Nadia Sekar dengan NIM 590. Perkenalkan, saya Vicky Firmansyah dengan NIM 006. Di sini kami akan memaparkan tentang doktrin-doktrin yang ada di hukum perusahaan. Selamat menonton! Yang pertama ada doktrin fiduciary duty. Doktrin fiduciary duty adalah doktrin yang mengatakan perseroan dan direksi mempunyai hubungan kepercayaan atau fidusia yang melahirkan kewajiban bagi direksi itu sendiri. Dalam hal ini, direktur hanya bertindak sebagai agen semata yang hanya berkewajiban mengabdi kepada perusahaan, sedangkan direksi mempunyai kewajiban untuk mewakili kepentingan perusahaan dan lebih mementingkan kepentingan perusahaan daripada kepentingan pribadi. Oleh sebab hubungannya adalah menjalankan kepentingan perusahaan, maka setiap tindakan yang dilakukan direksi di luar dari kewenangan yang diberikan oleh perusahaan, tindakan tersebut tidak mengikat perseroan. Direksi ini merupakan salah satu organ perseroan yang melaksanakan fungsi pengurusan perseroan dan bertanggung jawab untuk kepentingan serta tujuan dari perseroan. Oleh karena itu, keberadaan direksi ini sering diibaratkan sebagai nyawa bagi perseroan itu sendiri, di mana setiap tindakan pengurusan perseroan yang hendak dilaksanakan oleh seorang direksi harus dipertimbangkan dengan wajar dari berbagai faktor. Kemudian, pemberlakuan teori fiduciary duty di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dapat dilihat melalui pasal-pasal berikut. Yang pertama, pasal 92 ayat 1 dan ayat 2 UU PT yang menjelaskan bahwa direksi menjalankan urusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, serta berwenang untuk mengambil kebijaksanaan yang tepat. Demikian juga ketentuan di dalam pasal 99 UU PT yang belum dapat disimpulkan adanya indikasi pemberlakuan teori fiduciary duty dari direksi. Hal ini disebabkan pasal 99 ini sama sekali tidak mengindikasikan bahwa direksi perseroan dalam hal terdapat transaksi yang mengandung konflik or interest antara direksi dan perseroan. Hanya fungsi representasi direksi yang ditiadakan dan fungsi representasinya tersebut diganti oleh pihak lain. Lebih lanjut, di dalam pasal 97 terlihat indikasi pemberlakuan fiduciary duty. Akan tetapi, belum sampai pada pemberian kedudukan direksi sebagai trustee atau dengan tanggung jawab tinggi, sebagaimana layaknya suatu hubungan fiduciary. Tanggung jawab direksi hanya sekedar tugas kepedulian biasa seperti yang terdapat di dalam hukum perdata umum. Sekarang saya akan menjelaskan doktrin business judgment rule. Doktrin business judgment rule adalah perluasan dari fiduciary duty yang melindungi direktur dari tanggung jawab pribadi atas keputusan bisnis yang salah, asalkan keputusan tersebut dibuat dengan itikat baik tanpa kepentingan pribadi dan demi kepentingan perusahaan. Konsep ini berasal dari Amerika Serikat untuk mencegah pengadilan mempertanyakan keputusan bisnis yang diambil secara wajar. Black's Law Dictionary menjelaskan bahwa doktrin ini melindungi manajemen dari tanggung jawab dalam transaksi perusahaan yang dilakukan dengan kehati-hatian dan itikat baik. Untuk menuduh direksi melanggar fiduciary duty harus dibuktikan bahwa keputusan diambil dengan hati-hati, itikat baik dan demi kepentingan perusahaan. Prinsip business judgment rule dibagi menjadi dua. Yang pertama, direksi harus bertindak berdasarkan itikat baik dengan informasi yang memadai. Yang kedua, tindakan direksi sah dan mengikat selama berada dalam kewenangannya. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga mengadopsi doktrin ini, mensyaratkan bahwa tindakan direksi harus dilakukan dengan itikat baik, penuh tanggung jawab dan untuk kepentingan perusahaan. Dalam kasus kepailitan, direksi tidak bertanggung jawab jika dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena salah atau kelalaiannya. Selanjutnya adalah doktrin piercing the corporate veil. Apa sih doktrin ini? Doktrin ini menyatakan
dalam kondisi tertentu tanggung jawab pada suatu perbuatan yang dilakukan oleh badan hukum tidak terbatas tapi bisa dialihkan ke pihak lain. Yang dikatakan piercing der corporate adalah proses peradilan, di mana pengadilan itu mengabaikan kesalahan yang dilakukan pengurus PT dalam menjalankan tugasnya. Piercing corporate veil berarti membuka tirai perseroan, di mana kekebalan yang biasa dimiliki oleh pemegang saham, direksi, dan komisaris, yaitu tanggung jawabnya terbatas, dibuka dan diterobos menjadi tanggung jawab tidak terbatas, hingga kekayaan pribadi manakala terjadi pelanggaran, penyimpangan, atau kesalahan dalam melakukan pengurusan perseroan. Doktrin piercing der corporate veil dapat diterapkan di perseroan terbatas apabila adanya fakta-fakta yang menyesatkan, terjadinya penipuan dan ketidakadilan, dan untuk melindungi pemegang saham minoritas. Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan itikat baik yang dapat memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Penerapan teori piercing der corporate veil ke dalam tindakan suatu perseroan dapat menyebabkan tanggung jawab hukum tidak hanya dimintakan dari perseroan saja, tetapi dapat juga dimintakan terhadap pemegang saham, direksi, dan komisaris sebagai pengawas perusahaan dalam Undang-Undang PT yang bila dilanggar berakibat pada keberlakuan piercing der corporate veil terdapat pada pasal 97 ayat 1, 2, dan 3 yang pada intinya mengatur direksi untuk dapat bertanggung jawab atas pengurusan perseroan. Penerapan prinsip piercing der corporate veil di Indonesia itu merupakan pemegang saham perusahaan, pendiri perusahaan, direksi perusahaan, dan juga komisaris perseroan terbatas. Baik, selanjutnya adalah doktrin ultra vires. Istilah ultra vires berasal dari bahasa Latin yang berarti di luar atau melebihi kekuasaan, yakni di luar kekuasaan yang diizinkan oleh hukum terhadap badan hukum. Ultra vires merupakan upaya hukum perusahaan yang modern yang pada prinsipnya ditujukan kepada setiap tindakan yang mengatasnamakan perusahaan, tetapi sebenarnya berada di luar dari ruang lingkup kekuasaan dari suatu perusahaan tersebut, seperti yang tertera dalam anggaran dasar perseroan. Tindakan yang dilakukan direksi bersifat tidak mengikat karena di luar anggaran dasar. Hal tersebut juga tidak sah apabila dilakukan oleh anggota direksi dan tidak bertanggung jawab secara pribadi. Namun pada umumnya, anggaran dasar ini memuat tujuan dan dasar perseroan. Suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perseroan dianggap di luar anggaran dasar manakala perbuatan hukum dilarang dalam anggaran dasar dan perbuatan khusus tidak dapat dianggap sebagai penunjang anggaran dasar serta kepentingan perseroan terbatas. Maka, doktrin ultra vires bertujuan untuk melindungi para investor atau pemegang saham, yaitu untuk mencegah direksi dalam melakukan perbuatan ultra vires atau untuk memperoleh ganti kerugian dari suatu perseroan. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan terkait dengan doktrin hukum lainnya, yaitu doktrin derivative action. Jadi derivative action ini terbagi menjadi dua kata. Yang pertama derivative, yang berarti yang berasal dari, dan dua kata selanjutnya yaitu action, yang dalam istilah hukum itu berarti suatu gugatan. Jadi derivative action ini merupakan suatu gugatan yang berdasarkan atau berasal dari sesuatu yang lain. Yang dalam hal ini sesuatu yang lain yang dimaksud adalah persoalan itu sendiri. Sedangkan yang melaksanakan suatu gugatan tersebut adalah pemegang saham itu sendiri. Jadi dengan perkataan lain, derivative action ini atau gugatan derivatif merupakan suatu gugatan yang dilakukan oleh pemegang saham untuk dan atas nama perseroan. Dikatakan derivatif atau dalam tanda kutip turunan karena gugatan tersebut diajukan oleh pemegang saham untuk dan atas nama perseroan. Gugatan mana sebenarnya berasalkan diturunkan dari gugatan yang seharusnya dilakukan oleh perseroan. Lalu, apabila anggota dewan atau anggota dewan direksi dan juga komisaris melakukan suatu kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan perseroan tersebut menderitakan suatu kerugian, maka pemegang saham memiliki hak untuk mengajukan gugatan yang disebut dengan derivative action atau gugatan derivatif. Oke.
Selanjutnya, terkait dengan derivative action atau gugatan derivatif ini diatur di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang mana di dalam pasal 97 ayat 6 menyatakan bahwa atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 10% dari jumlah sahamnya dengan hak suara dapat mengajukan suatu gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahannya atau kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi perseroan. Selain itu diatur pula di dalam pasal 114 ayat 6 yang menjelaskan bahwa atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili 1/10 bagian dari jumlah saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan pengadilan negeri. Dari pengertian gugatan derivatif yang telah saya paparkan sebelumnya, terdapat beberapa unsur yang terkandung di dalam gugatan derivatif itu sendiri. Antara lain, 1. Adanya gugatan. Yang kedua, gugatan itu diajukan ke pengadilan. Yang ketiga, gugatan tersebut diajukan oleh pemegang saham perseroan dari perseroan. Yang keempat, pemegang saham mengajukan gugatan untuk dan atas nama perseroan. Yang kelima, pihak yang digugat selain pihak perseroan biasanya direksi perseroan tersebut. Yang keenam, sebabnya diajukan gugatan tersebut karena adanya suatu kegagalan dalam perseroan atau kejadian yang merugikan perseroan yang bersangkutan. Dan yang ketujuh, karena diajukan untuk dan atas nama perseroan, segala hasil dari gugatan tersebut menjadi milik perseroan. Sungguh pun yang mengajukan gugatan tersebut adalah pemegang saham itu sendiri. Berangkat dari penjabaran sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwasannya doktrin hukum adalah pendapat dan pendirian yang dikemukakan oleh para ahli hukum ternama yang memiliki pengaruh dalam penindakan putusan pengadilan. Dalam konteks hukum perusahaan, doktrin hukum adalah pendapat atau pendirian dari para ahli yang berada dalam bidang hukum perusahaan, yang mana doktrin hukum memiliki peran penting karena dapat mempengaruhi jurisprudensi dan bisa menjadi kaidah hukum. Karena itu, doktrin hukum dalam hukum perusahaan dapat menjadi bagian dari sumber hukum positif. Pun, seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, terdapat berbagai doktrin dalam hukum perusahaan, dimulai dari doktrin fiduciary duty, kemudian doktrin business judgment rules, lalu juga ada doktrin piercing the corporate veil, doktrin ultra vires, hingga doktrin derivative action, yang mana doktrin-doktrin tersebut memiliki fungsinya masing-masing dalam hukum perusahaan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Dadah!